dalam manajemen bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita mulai, saya sebagai moderator Iza akan memperkenalkan anggota di kelompok 3. Yang pertama, Mas Abdul akan menjadi pemateri pertama, yang kedua Mbak Novita menjadi pemateri kedua, kemudian Mas Rif sebagai pemateri ketiga, kemudian Mbak Yesa sebagai pemateri keempat, kemudian saya nanti akan menjadi pemateri kelima sekaligus terakhir. Nah, mari kita mulai belajar bareng-bareng mengenai tahapan implementasi dalam manajemen BK yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Mas Abdul dan Mas Abdul silakan. Dalam implementasi program bimbingan konseling ini harus diperlukan antara kesesuaian desain maupun planning dan sesuai dengan sumber daya yang ada. Sumber daya ini mencakup sumber daya personal, keuangan maupun hubungan kolaborasi yang baik. Yang berikutnya yaitu memfasilitasi tingkat bangunan. Program bimbingan konseling harus terus berkembang sesuai dengan perubahan pendidikan. Kabupaten berperan dalam memfasilitasi perubahan tingkat bangunan dengan mengembangkan sistem fasilitas perubahan dan mengembangkan sistem untuk melaksanakan program bimbingan konseling yang kooperatif. Yang berikutnya yaitu pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat. Nah, langkah pertama adalah menentukan tujuan program hubungan masyarakat. Yang berikutnya yaitu mengidentifikasi populasi sasaran. Berikutnya yaitu sumber daya. Yang berikutnya yaitu memastikan presensi masyarakat. Dan terakhir yaitu melaksanakan dengan memperhatikan waktu dan kualitas. Yang berikutnya yaitu prioritas mineral dan juga prioritas dalam mempengaruhi perkembangan profesi bimbingan dan konseling, terutama pada populasi berisiko seperti anak-anak dan remaja. Karena federal mendukung program khusus efektivitas konseling dan pendidikan karakter. Reformasi pendidikan negara bagian meningkatkan akuntabilitas dan persiapan siswa. Politis, pebisnis dan membuat undang-undang mempengaruhi pendekatan pada keterampilan tingkat tinggi. Tanda ini umum negara menjadi dasar untuk peningkatan kualitas layanan dan bimbingan konseling. Saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Alga atas penyampaian materi pertama. Jadi memang kita implementasi di manajemen BK ini langsung terjun ke programnya ya. Tadi yang disebutkan malah lebih khusus lagi. Untuk tingkat waktu, pemateri kedua yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Kita sudah menjelaskan prioritas kabupaten menurut implementasi manajemen BK. Nah, prioritas kabupaten itu ada 4. Yang pertama membangun prioritas, 2 memfasilitasi perubahan di tingkat bangunan, 3 menggunakan sistem peningkatan program berbasis tujuan, dan 4 penerapan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang membagikan aktivitas pembimbingan. Nah, program bimbingan dan konseling itu perlu perpindahan dari kegiatan sesuai. Strategi ini mencapai pembagian tugas, advokasi konsisten dan pemecahan tugas administrasi dan dukungan dan data itu mendukung keputusan keputusan kelola solidaritas sosial dan pelatihan untuk itu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Novita. Materi yang sebelumnya akan dijelaskan oleh Mas Tinggi. Kepada Mas Tinggi saya persilakan. Kerja konselingnya ada beberapa standar. Yang pertama standar kinerja. Standar kinerja ini menjadi pedoman evaluasi dalam beberapa sehingga kompetensi konselor di sekolah yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan. Dan kedua standar hukum. Untuk standar hukum ini biasanya dibuat oleh pemerintah kita. Mungkin kalau di Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Untuk standar etika konselor di berbagai negara ini menggunakan referensi dari ACA yaitu Association Counselor. ACA ini dikembangkan lagi oleh beberapa negara agar sesuai dengan negara-negaranya. Selanjutnya standar profesional lainnya
kalau di Indonesia mungkin bisa standar profesional oleh akhir. Selanjutnya mendefinisikan pekerjaan konselor sekolah. Dalam program bimbingan konseling komprehensif, tugas setiap individu menampilkan komunikasi yang terkait dengan konteks sekolahnya dan persyaratan program. Definisi pekerjaan menjadi landasan bagi konselor untuk memahami harapan kinerja mereka pada tahun tersebut. Selanjutnya memberikan pengawasan yang sesuai. Pasti dalam pelaksanaan program-program bimbingan konseling ini pasti terdapat juga pengawasannya. Yang pertama, pengawasan perkembangan. Yang dimaksud di sini adalah pengawasan terhadap pemahaman teoritis, hubungan dengan klien, kemampuan manajemen program, dan komitmen terhadap pekerjaan serta profesi. Jadi kalau pengawasan perkembangan ini lebih mengarah ke individu konselor itu sendiri. Selanjutnya pengawasan administratif. Dalam konteks konselor sekolah, pengawasan administratif menjadi fokus utama untuk memastikan kualitas pelaksanaan tugas dan program. Pengawasan ini mencakup seperti kesehatan mental dari konselor itu sendiri, keprofesionalan konselor, kepatuhan terhadap etika profesi dari konselor itu sendiri. Selanjutnya menilai profesionalisme dan menyikapi dengan tepat. Upaya meningkatkan kinerja konselor sekolah melibatkan penilaian profesionalisme dengan pandangan subjektif dan objektif. Selanjutnya mendukung pengembangan profesional. Pengembangan profesional dalam konseling sekolah melibatkan kolaborasi antara individu konselor, pimpinan staf program konseling distrik, dan pimpinan sekolah. Meskipun tanggung jawab utama pada konselor, dukungan umpan balik dan sumber daya dari pimpinan staf distrik juga sangat penting dalam pelaksanaannya. Terima kasih Mas Rifki atas penyampaian materi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Eni. Pada Mbak Eni saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya menjelaskan tentang tanggung jawab individu. Di sini ada dua tanggung jawab individu, yaitu yang pertama merupakan pengembangan identitas profesional. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana pengembangan profesional individu. Yang ketiga yaitu mengkaji kebutuhan pengembangan kompetensi konselor. Yang keempat meningkatkan pengembangan staf dan proses peningkatan program. Yang berikut sumber daya pengembangan staf. Sumber daya pengembangan staf yang pertama yaitu pendidikan konselor profesional menetapkan bahwa konselor sekolah harus memiliki pengetahuan dan juga orientasi profesional, etika, keragaman sosial, pertumbuhan manusia, pengembangan karir, hubungan membantu, kerja kelompok dan penilaian dan orientasi penelitian. Kemudian program yang konseling. Dalam program dan konseling, deskripsi tugas umum yang mencakup harapan staf adalah fungsi. Itu identifikasi sumber daya yang tersedia. Dalam mengidentifikasi, dalam memastikan kompetensi konselor sekolah, perlu diperhatikan sumber daya dari gedung listrik dan komunitas khusus sumber daya personil. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eni atas sampaian materinya. Yang selanjutnya, materi terakhir teman-teman kita sampaikan sendiri. Jadi pada implementasi program manajemen BK ini yang dipusatkan adalah stafnya teman-teman. Jadi pengembangan dari staf manajemen yang akan mengatur manajemen beban konseling itu. Nah, langkah awal untuk mengembangkan kompetensi adalah dengan cara mengetahui apa sih yang dibutuhkan dari staf ini, apa yang dibutuhkan untuk menunjang nanti program-program yang akan diberikan ke siswa-siswa. Nah, yang pertama untuk mengetahui kebutuhannya bisa isi ini. Jadi di bukunya Bu Dewi itu disiapkan ada tabel, jadi tinggal isi ini. Ini stafnya itu ya pokoknya dari sini. Lanjut. Dan dalam pengembangan staf itu teman-teman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama strateginya. Nah, strategi untuk mengembangkan staf ini bisa berbagai macam metode. Di sini direkomendasi ada beberapa teman-teman
tadi, yaitu yang pertama menggunakan ceramah. Ceramah ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah staf manajemen BK ini diberikan kayak seminar, kayak pengetahuan itu tentang program-program yang akan dijalankan. Kemudian bahan bacaan. Nah, nanti staf ini tadi dikasihkan beberapa sumber. Nah, setelah dibaca, kemudian nanti akan disuruh untuk diskusi gitu, supaya menemukan titik terang dari bacaannya. Nah, ini di sini kalau teman-teman lihat di paper kelompok kami, nanti ada agenda diskusi proyek konseling kelompok. Yang ini dilakukan oleh staf manajemen tadi ya. Kemudian selanjutnya sumber daya yang tersedia. Nah, sumber daya yang tersedia ini apa? Kasihkan sumber daya yang berpotensi guna membantu mengembangkan staf, maka selanjutnya adalah menjelaskan spesifik keahlian dari sumber daya tersebut untuk menyesuaikan dengan prioritas apa yang dibutuhkan oleh staf. Jadi sekolah itu mendatangkan sumber daya yang dia itu bisa membantu dalam pengembangan staf tadi. Contohnya kayak seorang ahli yang disuruh ke sekolah untuk membimbing jalannya program pengembangan staf manajemen BK. Kemudian jangka waktu. Nah, kegiatannya itu dilakukan kapan gitu kan sebaiknya. Kegiatan pengembangan staf perlu direncanakan dengan baik sebelumnya sehingga semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi. Nah, kalau menurut bukunya Bu Devi itu sebaiknya tidak dilakukan pada sore atau malam hari. Boleh dilakukan ketika jam pelajaran, tetapi nanti pasti akan mengganggu antara kontak antara guru dan siswa tadi. Nah, bisa dilakukan juga rekomendasi sekali dilakukan pada Sabtu atau Minggu. Apalagi kalau kita dapat jam lembur lah modelnya gitu kan. Kemudian nanti ada evaluasi pasti ya. Selanjutnya ada cara mengatasi inkompetensi. Jadi pasti nanti ada staf itu yang dia seharusnya nggak di situ, nggak kompeten, mereka itu nggak di bidang itu. Nah, kalau ada staf yang nggak berkompeten, sebaiknya mereka dipindahkan atau mangkas atau bahkan dihilangkan saja nggak apa-apa. Karena ini juga ada etikanya ya teman-teman, sesuai profesionalnya mereka. Kalau mereka nggak profesional ya udah aja atau malah dihilangkan. Kemudian bawalah konselor baru ke dalam program dan program yang tepat. Nah, tadi ya setelah kalau ternyata dirasa nggak inkompeten, maka ditaruh coba di bidang yang lain gitu. Nah, di sini standarnya ada dua, standar beretika dan standar multikultural. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan profesional. Tujuannya apa? Nah, tujuan potensial bagi konselor sekolah untuk meningkatkan kompetensi multikultural mereka. Kemudian selanjutnya memperjelas peran bimbingan dan konseling tingkat bangunan pimpinan staf program. Nah, ini kita mulai memperjelas bangunan dari struktur manajemen bimbingan dan konseling di sekolah. Oke, selanjutnya terakhir peran dan tanggung jawab pimpinan staf program bimbingan dan konseling daerah. Memastikan kompetensi konselor sekolah merupakan tanggung jawab untuk seluruh pimpinan staf program bimbingan dan konseling. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah pimpinannya yang kompeten. Intinya seperti itu. Oke, untuk meningkat waktu teman-teman, beralih ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, Mbak Ida, silakan. Tadi kelompok dijelaskan tentang pembandingan aktivitas dan lingkungan. Jadi maksudnya dari izinkan kami untuk berdiskusi sebentar ya Mbak Yunas ya untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Mbak Yunas atas pertanyaannya. Mbak Yunas, kami akan menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Yunas. Tadi saya ulang lagi ya. Pada materi kelompok membahas tentang menggantikan aktivitas non bimbingan. Nah, maksudnya ini apa? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa program bimbingan dan konseling itu perlu berpindah dari kegiatan yang mereka itu nggak sesuai dengan bimbingan.
Nah, kalau memang dirasa dalam implementasi program bimbingan dan konseling itu nggak sesuai, maka seharusnya ya diganti atau malah sebaiknya dilakukan seperti itu Mbak Ines. Apakah bagaimana? Dan Mbak Ines sudah jelas. Baik, terima kasih kepada Mbak Ines atas pertanyaannya. Selanjutnya yang mau bertanya boleh angkat tangan terlebih dahulu. Baik, Mbak Yasin silakan. Saya ingin bertanya tadi kan kelompok ada menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan itu harus berhubungan dengan masyarakat. Ya. Nah, ini kan program yang dari sekolah. Terus kenapa harus ada hubungannya dengan masyarakat? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Yasin, sangat bagus sekali. Izinkan untuk berdiskusi sebentar satu menit saja. Kami akan menjawab pertanyaan Mbak Yasin tadi yang akan dijawab oleh Mbak Kita. Kita serius nggak? Ingin menjawab pertanyaan Mbak Yasin. Nah, karena pelibatan masyarakat dalam proses sekolah harus meningkatkan dampak positifnya, karena dapat menciptakan keterkaitan antara pendidikan dan lingkungan sekitar. Hal ini bisa memperkuat pemahaman siswa tentang konteks sosial, memberikan pembelajaran praktis, dan membangun hubungan yang berkelanjutan antara sekolah dan masyarakat. Baik, seperti itu Mbak Yasin, bagaimana? Oke, Masya Allah. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Mbak Yasin. Kemudian, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Tidak ada.